Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rizky Al-Baihaqi selaku moderator dalam kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang dimana berjudul Filsafat Yunani Masa Prasokrates, Sophis dan Sokrates. Dan dengan mengucapkan puja dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami dapat membuat makalah ini. Yang dimana makalah ini jauh dari kata kesempurnaan, jauh dari kata kebenaran, dan oleh karena itu kami membutuhkan saran dan kritik teman-temannya sekalian dalam rangka untuk memperbaiki hasil kerja kami di masa yang akan datang. Ya, yang pertama, filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Yang di sini dalam artiannya adalah sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memutuskan sesuatu atau memecahkan sebuah masalah. Sedangkan pengertian filsafat berasal dari orang-orang Yunani yang mula bersifat di barat atau berfilsafat di barat, dan mengatakan filsafat timbul dari rasa ketakjuban, keindahan dan kebahagiaan alam, dan timbulnya rasa ingin mengetahuinya. Ya, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah filsafat alam sebagai sikap detimologi. Bangsa Yunani yang hidup pada abad ke-6 memiliki sistem kepercayaan yang dipercaya olehnya adalah benar. Kepercayaan tersebut bersumber pada mitos dan anehnya suatu kebenaran lewat akal pikiran menurut mereka tidak berlaku. Kemudian setelah lengsengnya abad ke-6 mulai muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos, hal mendasar yang tidak dapat diterima oleh pemikir-pemikir hebat. Artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang sifat mitologi. Yang kedua adalah filsafat Prasokrates atau B ya. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama yang memberitahu tentang asal mula segala sesuatu baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta berserta isinya tersebut. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta hingga menyebabkan akal manusia tidak puas dengan ketenaran dongeng tersebut, hingga pada filsafat pada Sokrates mengatakan mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli pikir yang menjadikan alam yang luas dan penuh keseleraan, sebab pada waktu itu pemikiran yang sangat maju, rasional dan radikal ataupun kebanyakan orang-orang dapat ditangkap dengan inderanya. Jadi perhatian mereka mengarah kepada apa yang dapat diamati. Ada beberapa filosof pada masa ini, yaitu Thales. Yang pertama adalah Thales. Filosof alam pertama adalah Thales yang hidup pada abad ke-6 di kalangan orang-orang Yunani pada waktu itu. Ia dikenal sebagai salah seorang hoi liepta soplioi, yaitu 7 orang yang bijaksana, atau the seven men, atau al-hukania as-sabah, yaitu 7 orang yang bijaksana. Sumber pertama ajaran Thales diungkapkan oleh Aristoteles, sebagaimana dalam traktat mengenai metafisika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang pertama yang memikirkan tentang asal muasal terjadinya alam semesta ini. Menurut Thales, asal muasal alam ini adalah air. Air adalah pusat dan sumber dari yang ada, atau pokok dari segala sesuatu. Yang kedua adalah menurut Anaximandros. Anaximandros pada tahun 610 atau 610 sampai 547 Masehi
adalah salah satu murid Thales, usianya 15 tahun lebih muda daripada Thales. Menurut Anaximandros, aperion itu dapat dirupakan tidak ada persamaannya dengan salah satu barang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita adalah yang mempunyai akhir yang berhingga. Segala yang tampak dan terasa itu, segala yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita, semuanya mempunyai akhir. Ia timbul, hidup, dan lenyap. Dan yang ketiga adalah menurut Anaximenes. Anaximenes adalah murid Anaximandros yang secara substansial pemahamannya tentang alam tidak berbeda dengan gurunya. Anaximenes mengajarkan bahwa asal dari alam ini suatu satu dan tidak terhingga. Pandangan Anaximenes tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu kenyataan bahwa udara itu terdapat di mana-mana. Yang kedua adalah suatu keistimewaan dari udara ialah ia senantiasa bergerak. Dan yang ketiga adalah udara adalah unsur kehidupan. Yang keempat adalah menurut Empedokles. Ia lahir di Akragas di pesisir selatan Sisilia. Ia dikenal sebagai polisi demokrat sekaligus sosok yang mengaku sebagai dewa. Teori pengenalan dan pengetahuan Empedokles juga didasarkan atas hukum penggabungan tersebut, yang sama mengenal yang sama, dan caranya membebaskan diri dari penjara ragawi bendawi, yaitu dengan menyucikan diri. Yang di sini di mana teori pengenalan dan pengetahuan Empedokles tersebut. Dan yang kelima adalah Parmenides. Ia lahir di kota Elea, kota perantauan Yunani di Italia Selatan. Menurut pendapatnya, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Hal ini berbeda dengan pendapat Herakleitos, yaitu bahwa realitas adalah gerak dan perubahan. Jadi, benar tindaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Disinilah masalah muncul. Yang keenam adalah menurut Pythagoras. Mengenai riwayat hidupnya, ia dilahirkan di Pulau Sanos, Ionia. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara pasti. Pythagoras juga disebut sebagai ahli pikir, terutama dalam ilmu matematika dan ilmu berhitung. Filsafat pemikiran banyak dipahami oleh rahasia angka-angka dunia dan angka dunia kepastian, dan dunia ini erat hubungannya dengan dunia bentuk. Dari sini dapat dilihat kecakapannya dia dalam matematik mempengaruhi terhadap pemikiran filsafatnya, sehingga pada segala keadaan ia melihat dari angka-angka yang merupakan panduan dari unsur angka. Yang ketujuh adalah Demokritos. Pemikiran Demokritos dibanding pemikir lain lebih sulit dilacak. Demokritos mengajarkan bahwa hukum hanya satu saja, melainkan terdiri dari banyak unsur. Demokritos juga membedakan adanya dua pengetahuan, yaitu pengetahuan indera yang keliru dan pengetahuan budi yang benar. Dan yang kedelapan adalah kaum sofis dan relativisme kebenaran. Yang pertama adalah kaum sofis. Sofisme berasal dari kata sofis yang berarti cerdik, pandai, namun kemudian berkembang artinya menjadi bersilat lidah. Yang kedua adalah relativisme kebenaran. Relativisme berasal dari kata Latin relativus yang berarti relatif. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kebenaran itu merupakan suatu yang berdiri sendiri, dalam arti tidak terpengaruh oleh faktor luar, tidak menjadi benar lantaran manusia menganggapnya benar atau menjasi salah karena orang lain menganggapnya salah. Begitulah teori relativisme kebenaran ini. Ya, mungkin sampai sini saja pembahasan saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya atau saudari yang bernama Heni Puspitawati. Kepada Heni Puspitawati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama yaitu Socrates. Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan, mengguncangkan keyakinan agama. Ia menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam kehidupan. Itulah sebabnya Socrates harus bangkit
Ia harus meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Sebagian kebenaran memang relatif, tetapi tidak semuanya. Sokrates adalah anak seorang pemahat Sophroniscos dan ibunya bernama Pairamete yang kerjaannya sebagai bidan. Istrinya bernama Xantippe yang dikenal sebagai orang judes atau galak dan keras. Ia berasal dari keluarga yang kaya yang kemudian mendapat pendidikan yang baik, kemudian menjadi prajurit Athena. Kehidupan Sokrates pada 470 sampai dengan 399 SM berada di tengah-tengah keruntuhan Imperium Athena. Tahun terakhir kehidupannya sempat menyaksikan keruntuhan Athena oleh kehancuran orang-orang oligarki dan orang-orang demokratis. Di sekitarnya dasar-dasar lama remuk, kekuasaan jahat mengganti keadilan disertai munculnya penguasa-penguasa politik yang menjadi orang-orang sombong dibandingkan dengan sebelumnya. Pemuda-pemuda Athena pada masa ini dipimpin oleh doktrin relativisme dari kaum sofis. Sedangkan Sokrates adalah seorang penganut moral yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosof yang berdasarkan idea-idea rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Antara tahun 421 dan 416 SM adalah masa-masa buruknya hubungan Athena dengan Sparta. Periode ini menyaksikan kebangkitan Alcibiades, salah seorang murid Sokrates. Ia pula yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran Athena. Yang kedua adalah Plato. Plato lahir pada tahun 427 SM dan hidup sejaman dengan Sokrates. Ia adalah salah seorang murid dan teman Sokrates. Plato adalah pengikut Sokrates yang taat di antara para pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selain dikenal sebagai ahli pikir, juga dikenal sebagai sastrawan yang terkenal. Tulisannya sangat banyak sehingga keterangan tentang dirinya dapat diperoleh secara cukup. Plato dikenal sebagai filosof dualisme, artinya ia mengakui adanya dua kenyataan terpisah dan berdiri sendiri, yaitu ide dan dunia bayangan atau inderawi. Dunia ide adalah dunia yang tetap dan abadi, di dalamnya tidak ada perubahan. Sedangkan dunia bayangan adalah dunia yang berubah dan mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada indera. Diduga Plato sampai akhir hayatnya hanya bermaksud menguraikan gagasan gurunya Sokrates. Namun, karena sikap jiwanya yang terbuka dan maksud hatinya yang selalu ingin menjadikan orang lain terbebas dari sikap mau menerima apa saja secara membabi buta, pemikiran orang lain telah menjadikannya mampu menciptakan teorinya sendiri. Menurut Plato, keutamaan sebuah negara terletak pada terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat yang diperintahnya, bukan kesejahteraan bagi orang yang memerintahnya. Maksudnya yaitu pemerintah sebagiannya haruslah orang yang selama hidupnya mau mengabdikan dan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Ia lahir di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 SM. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Macedonia Amintas. Hidupnya di lingkungan istana pada usia 17 tahun. Ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato selama kira-kira 20 tahun, hingga Plato meninggal. Setelah Plato meninggal dunia,
Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini Aristoteles menikah dengan Pythias dan pada tahun 345 SM kota Assos diserang oleh tentara Parsi. Rajanya rekan Aristoteles. Dibunuh kemudian, Aristoteles dan kawan-kawannya melarikan diri ke Mytilene di pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.